Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mungkin atau mencontohkan cara mengolah nilai yang akan nanti Bapak Ibu isikan di daftar peserta dan nilai akhir atau DPNA Prodigizi. Di sini saya sudah menuliskan atau kami mencontohkan dari mahasiswa yang ada di tingkat 1. Jadi yang sekarang sedang di semester 1. Ini ada namanya, NIM-nya, kemudian yang saya berikan warna merah ini adalah nanti nilai absolut atau nilai yang akan dituliskan oleh Bapak Ibu di DPNA masing-masing. Jadi misalkan nih satu mata kuliah itu terdiri dari beberapa dosen. Misalkan contohnya ada 2 dosen. Nah, berarti masing-masing dosen ini akan mengisikan DPNA per individu dosennya. Jadi total DPNA yang harus diisikan itu adalah 3. Satu dari dosen A, satu dari dosen B, kemudian satu lagi adalah gabungan dari kedua dosen. Kemudian untuk yang diisikan ini adalah tugas, sikap, praktikum, UTS, dan UAS. Jadi apabila satu mata kuliah dia tidak ada praktikumnya, itu tidak perlu diisi Bapak Ibu. Jadi hanya yang memang sesuaikan dengan kontrak kuliah, seperti itu. Kemudian di sini saya mencontohkan tugas dari masing-masing aspek penilaian ini adalah tugas, sikap, dan praktikum ini adalah sudah nilai akhir. Jadi misalkan Bapak Ibu selama perkuliahan memberikan 3 tugas, jadi nilai tugas yang diinputkan di nilai rekap ini adalah sudah total atau sudah rata-rata dari ketiga tugas tersebut. Begitupun dengan sikap, itu dari selama perkuliahan berlangsung sikap mahasiswa ini bagaimana. Nah, itu untuk penilaiannya kami sudah pernah memberikan cara menilainya dilihat dari 10 kriteria yang ada. Kemudian untuk praktikum ini adalah dari praktikum-praktikum yang sudah Bapak Ibu berikan, nilai akhirnya juga bagaimana. UTS dan UAS ini adalah yang sudah merupakan nilai akhir yang sudah diolah dari hasil remedial maksimal 3 kali. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, jadi di sini adalah nilai yang murni dari hasilnya gitu ya. Maksudnya nilai rata-ratanya berapa sih gitu. Di sini saya hanya mencontohkan saja, jadi kalau misalkan sama itu mohon dimaklumi ya Bapak Ibu karena memang hanya contoh gitu ya. Tapi pasti nanti nilainya kan berbeda-beda ya antar mahasiswa, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian di sini saya mencontohkan tugasnya itu 75, sikapnya 85, praktikumnya juga 85, UTS-nya di sini anggap saja bukan 86 ya, misalnya kita kasih 80, kemudian UAS-nya adalah 87,5, misalkan seperti itu. Nah, nanti ini sudah kita isikan untuk semua mahasiswa. Jadi kolom yang pink ini atau yang merah ini adalah nanti yang Bapak Ibu isikan di DPNA. Contohnya seperti ini. Jadi nanti diisi di sini itu adalah nilai yang ini tadi, 75, 85, 85, 80. Nanti akan dituliskan di sini secara manual. Nah, untuk masing-masing dosen itu mengisinya di sini masing-masing juga. Jadi misalkan dosen A di sini beliau hanya masuk di bagian UTS saja. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Jadi nanti di DPNA individu dosen A itu yang diisikan hanya sikap, praktek, tugas, dan UTS. UAS-nya tidak diisi, kenapa? Karena dosen tersebut hanya mengajarkan di bagian UTS saja. Nah, untuk dosen yang bagian dari tim tersebut yang mengisi di bagian UAS, untuk DPNA individunya, berarti yang diisikan oleh dosen B, yang mengisi di bagian UAS atau pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 ya. Setelah UTS, itu yang diisi adalah sikap, praktek, tugas, dan UAS. Jadi UTS-nya itu akan kosong. Untuk masing-masing DPNA individu dosen, baik itu dosen A atau dosen B, itu nilai akhirnya tidak perlu diisi Bapak Ibu. Jadi mohon dikosongkan saja. Nah, nanti nilai akhirnya bisa keluar adalah di DPNA gabungan. Jadi DPNA yang sudah merupakan nilai penggabungan dari dosen A dan dosen B apabila mata kuliah tersebut terdiri dari tim. Tapi kalau mata kuliah itu individu berarti hanya satu DPNA saja yang diisikan. Jadi kalau ada 3 dosen berarti nanti DPNA-nya ada 4. Dosen A, dosen B, dosen C. Kemudian yang satu lagi adalah DPNA gabungan. Nanti gabungan di sini akan keluar nilai akhir. Kemudian tadi sudah saya sebutkan juga kalau yang diisi di sini adalah nilai absolut. Jadi misalkan sikapnya 80 berarti tulisan 80, prakteknya juga misalkan nilainya adalah 90 berarti tulisan 90. Nah, nanti nilai akhir ini kita peroleh adalah dengan cara menjumlahkan
hasil perkalian persentase. Jadi masing-masing nilainya itu dikalikan dengan persentasenya dulu, baru nanti dijumlahkan. Seperti itu. Jadi bukan di rata-rata, tetapi kita kalikan dulu dengan persentase, kemudian dijumlahkan masing-masing. Nah, itu nanti akan baru keluar nilai akhir yang bisa kita tentukan huruf mutunya itu berapa. Apakah mahasiswa ini mendapatkan nilai A, A-, atau B, atau B+, dan selainnya. Dan lainnya. Di sini misalkan di sini ini sudah saya isi ya Bapak Ibu. Nah, kita misalkan ini belum ada. Saya delete dulu supaya lebih mudah. Nah, ini saya insertkan lagi untuk kasih ganti warna supaya memudahkan membedakannya. Jadi untuk di sini itu adalah nilai yang merupakan nilai hasil persentase. Kenapa kita pakai nilai persentase? Itu karena nanti harus diperoleh, harus kita kalikan dulu persentase supaya kita bisa dapat nilai akhirnya berapa. Jadi bukan dirata-ratakan. Ini ada 4, satu lagi, oke. Nah, di sini saya samakan saja. Oke, nah di sini tugas itu kan jadi begini Bapak Ibu, kalau untuk tugas sikap praktikum UTS dan UAS itu kita melihatnya dari kontrak kuliah yang sudah dilaksanakan di pertemuan pertama perkuliahan. Misalkan kalau sikap itu kan dari kampus sudah ada ketentuan ya Bapak Ibu, itu harus 10% nilainya. Jadi kalau yang lain itu bisa berubah. Misalkan kalau di DPNA di situ contohnya ini adalah praktek itu 20%, tugas 20%, UTS dan UAS adalah 25 dan 25. Tetapi dari hasil kontrak kuliah yang dilakukan pada pertemuan pertama, ternyata mahasiswanya ini setujunya untuk tugas itu bukan 20% Bapak Ibu, tapi mereka pengennya 25. Nah, itu tidak masalah. Yang penting memang sudah ada tertulis di kontrak kuliah. Tetapi kalau kontrak kuliahnya sama persis dengan yang ada di DPNA, seperti ini, sama persis, nah ini tinggal mengikuti saja persennya. Tapi kalau berbeda, itu tidak masalah. Jadi silakan mengikuti, Bapak Ibu mengikuti kontrak kuliah yang sudah disepakati di pertemuan pertama. Kemudian misalkan dari praktikumnya itu juga 25%. Kemudian di sini UTS UAS-nya adalah 20% dan UAS-nya adalah 20%. Jadi nanti kita tinggal mengalihkan 25% ini dengan nilai tugas yang ada di sini. Seperti itu. Namun apabila Bapak Ibu mengikuti DPNA dan memang sudah persetujuan dari kontrak kuliah ini sama persis dengan DPNA, maka kita ikuti saja. 20% di sini dia pakainya 25. Kemudian di sini 25. Oke. Nah, di sini karena 20% berarti saya pakainya adalah 0,2 ya Bapak Ibu. 0,2 dikali dengan nilai tugasnya. Kemudian sikapnya adalah 1% atau 0,1. Kalau dikalikan itu kita pakai tanda bintang. Kemudian sama dengan 0,2 dikalikan dengan praktikum. Kemudian di sini 0,25 dikalikan dengan nilai UTS. Kemudian 0,25 juga dikalikan dengan nilai UAS. Itu Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, untuk tugasnya itu adalah 20%. Nilainya 0,2 dikalikan dengan nilai ini, kolom yang ini. Kemudian yang sikap 10% berarti 0,1 kalinya itu adalah pakai tanda bintang. Gitu. Kemudian kita enter, nanti turun. Terus cara mudahnya, kalau saya langsung saya blok, terus saya langsung double klik, nah itu dia langsung lihat semua. Atau bisa juga di blok, terus ditarik ke bawah. Oh ini, sorry. Salah. Oke, kemudian nah nanti nilai akhir ini kita peroleh dari penjumlahan persentase yang sudah tadi dikalikan di awal. Jadi kalau mudahnya adalah sama dengan sum buka kurung di blok nilainya, kemudian tutup kurung di enter. Nah ini nanti tinggal kita double klik saja, nah nilainya akan langsung keluar semua. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di sini nanti sudah saya lampirkan juga dengan kami akan berikan file contohnya Excel ini supaya memudahkan Bapak Ibu untuk langsung memperoleh huruf mutunya itu bagaimana.
Kalau ini huruf mutunya kita perolehnya dengan rumus. Jadi nilai rentangnya itu sudah mengikuti dari yang tertera di DPNA. Jadi yang rentang nilai ini yang ada di sini. Misalkan kalau dia A minus itu adalah 82 sampai 85, kalau A itu 86 sampai 100, terus misalkan nilainya ada 62 sampai 65, dia masuknya adalah C. Nah, itu sudah dituangkan dalam rumus itu, jadi langsung keluar. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon nanti menyesuaikan kembali untuk persentasenya melihat kepada kontrak kuliah masing-masing yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa di pertemuan ke-1. Dan untuk nilai akhir ini baru bisa dituliskan di DPNA gabungan. Jadi apabila mata kuliah ini terdiri dari tim, dan satu tim ini ada 2 atau 3 orang dosen yang mengajar, berarti nanti nilai akhirnya dituliskan di DPNA gabungan, yang merupakan gabungan dari ketiga dosen atau kedua dosen. Tapi kalau hanya individu, misalkan satu mata kuliah itu hanya dipegang satu orang dosen, maka itu bisa langsung dituliskan sampai nilai akhir. Dan kalau di kolom sebelah sini Bapak Ibu menuliskan huruf mutunya juga, kami sangat berterima kasih, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi untuk DPNA individu atau DPNA yang masing-masing dosen saja, yang belum digabung, itu adalah tidak perlu menuliskan nilai akhir. Tapi kalau untuk DPNA gabungan, itu mohon menuliskan nilai akhir. Dan nilai akhir ini kami mau minta tolong kepada dosen koordinator agar bisa membantu menghitungkan atau mengolahkan nilai akhirnya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.